Liburan kali ini nggak main-main karena saya lagi ada di Pokhara, Nepal. Kota yang jadi gerbang masuk ke Himalaya. Pokhara punya banyak destinasi yang jadi daya tarik pejalan dunia, termasuk saya. Emang beda dengan memerah susu sapi ya, kalau susu domba itu dari belakang. Kemudian di sini susu domba itu memang sangat populer, biasanya digunakan untuk membuat mentega. Dari rasanya sih, ini tanpa perlu ditambahin apapun, udah manis. Karena ini dari jauh dilihatnya itu menarik sekali, tapi aromanya juga sangat wangi. Dan ini dia petualangan pertama yang saya lakukan di sini. Oke, let's go, let's go, let's go. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wuhu. Shock, perbedaannya sangat terasa dengan terbang di Indonesia. Anginnya itu menusuk sampai ke tulang. Cuacanya dingin banget, tapi udara segar dari ketinggian bawa sensasi berbeda. Bikin pengalaman para layang makin berkesan. Dari atas ini, ternyata sekarang saya tahu kenapa udaranya sangat dingin, karena di belakang saya ini langsung pegunungan Himalaya. Dari ketinggian, saya bisa menikmati pegunungan Himalaya dari sudut berbeda. Puncak gunung es lain juga tampak begitu dekat. Di depan saya benar-benar sangat jelas pegunungan Himalayanya itu nggak tertutup oleh awan. Lihat, megah banget lihatnya gunungnya. Pagi sampai siang jadi waktu ideal karena cahaya matahari tepat mengarah ke pegunungan es. Di sini jarak dari take off menuju landing itu kurang lebih 4 km dan itu ukurannya lumayan jauh, makanya kita bisa menikmati penerbangan lebih dari 10 menit. Jadi bisa muas-muasin menikmati keindahan kota Pokhara dari atas. Nggak terasa, saya udah terbang lebih dari 15 menit. Saatnya untuk kembali turun. Di persiapan untuk melakukan manuver untuk menurunkan ketinggian. Sekarang dan kita masih sangat tinggi, jadi harus menurunkan ketinggian dengan salah satu cara yang ekstrim. Oh my God. That's viral, right? Oh my God. Nikmati para layang dengan cara tandem memang merupakan sesuatu yang baru bagi saya, dan di sini menjadi tempat spesial karena selain pemandangannya yang indah, pilotnya juga yang berpengalaman dan sangat baik, membuat petualangan saya sangat berkesan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan saya lanjut lagi ke barat laut kota Pokhara menuju desa Gandruk.
melintasi jalan terjal berbatu pegunungan sebagai akses utama. Wow. Wah, saat ini saya sudah tiba di Desa Gandruk, yaitu pemukiman masyarakat etnis Gurung. Desa ini punya pemandangan menakjubkan karena ada di lereng pegunungan Himalaya. Saya bisa nikmatin keindahan beberapa puncak gunung es sekaligus. Ada Annapurna South, Hyun Chuli, dan Macha Pucharo. Keren ya? Seperti inilah suasana di salah satu desa tertinggi di Pokhara. Nah, di Desa Gandruk ini akses jalan masuknya itu nggak bisa untuk kendaraan. Jadi untuk bus, jeep itu hanya bisa parkir di sini. Seterusnya kita bisanya jalan kaki. Namaste. Hari ini merupakan hari yang tidak akan saya lupakan karena saya sedang memakai pakaian khas etnis Gurung yang disebut Gurung Dress. Selain memang hangat, cocok untuk cuaca dingin, ini juga sangat cantik untuk dipakai. Tapi kali ini saya bukan fashion show, melainkan saya dan Ama akan memetik bunga untuk kebutuhan sembahyang. Which way, Ama? Oh, this one is not good. Masyarakat Gurung punya tradisi spiritual yang kaya, dengan upacara yang melibatkan persembahan buat dewa dan roh leluhur. Bersama Amma, panggilan ibu untuk orang Gurung, saya lagi siapin piranti untuk sembayang. Ini emang yang diambil itu bunga-bunga yang terbaik dengan bentuk yang sempurna. Ini agak sulit ya dicabutnya. Oke, sebentar. Saya taruh dulu mungkin. Ah, ini bentuknya bulat sempurna. Ih, bunganya bagus banget. Oke. Bunga marigold atau gemitir tumbuh subur hampir di setiap pekarangan rumah. Indah ya? Marigold dipercaya sebagai bunga suci dan biasa dipakai buat ritual di stupa dan wihara. Bunga marigold ini menandakan kesucian dan keharmonisan dan dinilai bisa memberikan energi positif sehingga dipilih untuk ritual keagamaan. Di Desa Gandruk, marigold dipakai buat piranti sembayang sekaligus menambah keindahan. Oke, nah di piring ini sudah ada bunga, beras dan juga dupa dan saya sudah siap untuk ikut Ama bersembayang. Let's go, Ama. Ya, ya. Mengunjungi Desa Gandruk membuat saya sangat terkesan melihat warganya yang masih sangat menjaga tradisi sehingga membuat saya betah di sini. Setelah ini saya akan melanjutkan petualangan saya di tempat yang lain. Berada di kaki pegunungan Himalaya kurang lengkap kalau saya tidak berinteraksi langsung dengan Beda. Bersama para gembala, saya akan melakukan perawatan untuk domba-domba yang lucu ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Takut dia, takut. Beda jadi sebutan domba buat masyarakat di kaki Himalaya. Lihat deh, dombanya menggemaskan ya. Bulunya tebal karena udah adaptasi dengan cuaca dingin pegunungan. Jadi di sini terlihat dengan jelas ya perbedaan domba yang berada di Indonesia sama yang di sini. Karena suhunya yang lebih dingin, jadi otomatis bulunya itu juga lebih tebel-tebel nih. Cuman karena emang habis dipotong aja, jadi terlihat pendek, tapi sebenarnya ini lebih gondrong gitu dombanya. Hai. Bulu yang tebal bikin domba bisa mempertahankan panas tubuh dan melindungi dari cuaca ekstrim.
Wow, big baby. Wah, ini bulunya bener-bener lembut. Tapi saat musim panas tiba, bulu tebal bikin mereka nggak nyaman. Jadi peternak akan rutin memotong bulu domba. Nah, untuk pemotongan bulu domba juga itu biasanya dilakukan dalam setahun hanya 2 kali, di awal dan di mendekati akhir tahun. Kemudian memotongnya juga nggak sengaja, nggak sampai habis, nggak sampai bener-bener gundul gitu, masih disisakan rambut yang agak panjang karena emang di sini dingin, jadi dombanya itu membutuhkan kehangatan. Jenis domba Himalaya ini terkenal punya bulu berkualitas tinggi, buat bahan bikin shawl, kain pasmina, dan wol ringan. What's the name? Boku. Boku. Yeah. Boku from wool. Yeah. Okay. So it's a natural Yeah, raincoat. Waterproof. May I try? Okay. Jadi para gembala di sini itu menggembala dombanya emang setiap hari, nggak kenal cuaca, meskipun hujan pun juga tetap. Nah, makanya kalau hujan itu biasanya pakai ini, namanya boku, terbuat dari bulu domba dan dia waterproof. Ini gini, bisa cosplay jadi domba juga nih. Selain bulu dan daging, domba Himalaya juga menghasilkan susu segar. Jadi salah satu kegiatan rutin yang dilakukan adalah memerah susu domba. Dan ini sehari bisa dilakukan sampai 2 kali, biasanya pagi dan malam hari. Oke, this one. Oi. Meski nggak sebanyak kerbau dan sapi, indukan domba Himalaya menghasilkan susu segar setiap hari. Emang beda dengan memerah susu sapi ya, kalau susu domba itu dari belakang. Kemudian di sini susu domba itu memang sangat populer, biasanya digunakan untuk membuat mentega karena kualitasnya jauh lebih bagus. Karena di sini domba-dombanya itu makanannya full organik. Enough, oke. Jadi di sini nggak semua domba itu bisa diperah susunya karena memang beberapa masih memiliki anak bayi yang masih bergantung pada ibunya. Jadi memerahnya itu nggak sampai benar-benar habis. Di pagi hari setelah semua kegiatannya selesai dilakukan, domba-domba ini akan dibawa ke hutan. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa mentega dari susu domba di sini itu harganya jauh lebih mahal, karena domba-domba di sini memang mendapatkan semua nutrisinya dari alam. Serba natural semuanya. Biasanya domba-domba ini emang digembalakan ke hutan, tapi setelah matahari tenggelam mereka akan kembali dengan sendirinya ke tempat semula. Para peternak akan memindahkan kawanan domba ke dataran tinggi selama musim panas dan ke dataran rendah selama musim dingin. Selain menjaga dari cuaca ekstrim, juga mastiin domba mendapatkan cukup pakan. Wah, emang luar biasa ya, domba-domba di sini tuh bisa mendapatkan nutrisi optimal dengan cara digembalakan di tengah hutan, bukan hanya di padang rumput aja. Ini bapaknya lagi bikin kayu untuk menggembala. Emang bener-bener barusan potong. How to use this? Like this? Like this? Langsung pergi dong. Domba-dombanya melihat kayu ini. Wah, langsung naik. Jadi emang fungsinya kayu ini selain untuk membantu kita berjalan, itu untuk menggiring domba supaya nggak terlalu jauh ke bawah. Apalagi di bawah itu banyak jurang, jadi bahaya. Baba, maybe I will go up to boil some milk. Yeah. Ya? Oke. Dan debat. Susu domba lekat dengan kehidupan masyarakat di kaki Himalaya.
Soalnya bisa jadi minuman penghangat badan sekaligus jaga kesehatan. Di tempat yang selalu dingin tidak mengenal waktu, memang paling pas bercengkrama di tempat yang hangat ditemani dengan susu domba segar. Oke, fire is ready? Ya. Susu yang baru diperah kemudian direbus untuk mematikan bakteri. So we wait till the milk is boiled or just Yeah. warm enough? No. We have to boil. We have to boil. Ah, If no drink, no possible. No problem. Yeah. Yeah. If we have to drink. Yeah. Uh-huh. still we have to be boiled. How do you say cold in Nepali? Jaru. Jaru. Jaru cha. Jaru sah. Wah. Udah mendidih. Dan udah mulai naik-naik nih sampai hampir tumpah, ini tandanya udah siap untuk kita minum. Ini akhirnya udah ada di dalam cangkir dan kita semua sudah siap untuk menikmati. Please, careful, it's hot. Okay. Ini masih berasap, ini masih panas banget pasti. Dari aromanya ini emang pure, benar-benar susu murni, 100% pure. Ini udah nggak seberapa panas, udah hangat, enak lah diminum. Dari rasanya sih, ini tanpa perlu ditambahin apapun, udah manis. Kemudian ada rasa lemak-lemaknya, tapi justru itu yang bikin sehat. Di pegunungan Himalaya, susu hangat jadi simbol kehangatan dan kebersamaan. Kami saling berkumpul dan bisa berbagi cerita di sekitar tungku pemanas. Hangatnya susu domba di suhu desa Gandruk yang dingin, ditambah dengan keramahan masyarakatnya, membuat petualangan saya jauh lebih berkesan. Hari ini saya sudah berada di Pasar Vewa di Pokhara, membawa uang 1.000 Nepali Rupiah atau setara dengan 100.000 rupiah. Karena katanya di sini harga barang itu tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Jadi saya ingin membuktikan bisa dapat apa aja dengan uang yang saya punya. Pasar tradisional selalu jadi spot favorit saya saat menyambangi tempat baru. Bisa kenalan sama budaya lokal, sekaligus belanja sayur mayur, buah segar, sampai bumbu khas. What about this? Lady finger. Lady finger. Known as okra. You know? Is it good Yes. for camping also? Yes. Okay, I need a little bit. Okay. You can pick here how much you need. Okay. Thank you very much. Semua sayurannya kelihatan menarik ya, bikin saya bingung buat memilih. 170 altogether. 170. 170? Yes. Dari kios aja, saya sudah dapat bunga kol, okra, paprika, dan cabai. Lengkap ya? Jadi saya belanja satu kresek ini totalnya nggak nyampe 20.000 rupiah. Ini lumayan murah ya. Thank you very much. Ada di kaki pegunungan Himalaya, membuat Pokhara jadi penghasil kentang kualitas unggul. Nggak cuma memenuhi kebutuhan warga Pokhara, tapi juga kota Kathmandu dan daerah lain di Nepal. Masuk lebih dalam, saya ketemu kios yang menjual kebutuhan dapur lain. Excuse me sir, how much for this? This packet 100 per piece, 100 per piece? Wow. 200 gram. Pasar tradisional Vewa ini jadi pasar paling lengkap di Pokhara. Nggak heran kan jika harga di sini relatif murah. How much? 45. 45 Nepali rupiah doang. Tuh, sangat-sangat murah. Tapi duit kita sepertinya sisa sangat terbatas. Jadi kita maksimalkan aja dulu. Setelah belanja sayur dan bumbu,
Sekarang giliran ikan segar. Seperti nama pasarnya, Pasar Vewah. Ini ada ikan yang diambil dari Danau Vewah juga nih. Saya penasaran kayak apa rasanya. Ikan asla atau snow trout jadi yang paling banyak dicari di sini. Ya, 360. Oke. 360 Nepali Rupiah. Setelah dapat segini banyak, ini ada satu aroma yang menarik perhatian saya. Karena ini dari jauh dilihatnya itu menarik sekali, tapi aromanya juga sangat wangi. Excuse me sir, can I buy a little bit for 100? Okay, धन्यवाद. Sir, what's the name of this oil? Tongko Himali Malis. Tongko Himali. Tongko Himali. Tongko Himali. Wah. Oke, we cannot read. Jadi minyak ini adalah Tongko Himali. Ini minyak aromaterapi tapi sangat bagus untuk mengurut kalau misalnya persendian ada yang sakit ataupun capek-capek. Ini wanginya juga sangat enak. Kemudian dipegang itu dingin. Tuh, minyaknya. Wah. Tongko Himali Oil dibuat dari 108 jenis rempah khas Himalaya. Minyak dengan banyak manfaat ini dibuat melalui perendaman selama lebih dari 6 tahun. Racikan ramuan tradisional ini biasa digunakan untuk pijat, aromaterapi, dan pengobatan tradisional. Wow, dingin. Like this. Ah. On the face, like this. Wah. Jadi di sini kalau mau massage itu kita bisa beli minyaknya dan ini dibuat langsung di depan kita. Tapi kalau kita mau nyoba kayak gini justru kita nggak perlu bayar sama sekali, bener-bener gratis dan diberitahu gimana caranya untuk memijit diri sendiri. Kurang dari 1.000 Nepali Rupiah, saya udah bisa belanja segini banyak sekalian relaksasi. Hari ini saya sudah siap untuk memulai pendakian menuju Annapurna Base Camp di ketinggian 4.130 mdpl. Ini lihat ke bawah lumayan ngeri ya. Jadi pertama-tama kita ngelewatin dulu jembatan Jinu. Ini salah satu jembatan gantung terpanjang. Pendakian menuju Annapurna Base Camp rencananya akan kami tempuh selama 4 hari. Akhirnya sampai juga di tempat bermalam kita untuk hari pertama. Di sini kita juga akan aklimatisasi untuk menghindari EMS supaya besok pagi kita bisa mulai dengan badan yang segar, biar gak sakit-sakitan. Gunung Annapurna ada di kawasan pegunungan tertinggi dan terbesar di dunia, yaitu Himalaya. Pendakian Gunung Annapurna disebut sebagai salah satu jalur pendakian paling mematikan karena cuaca ekstrim, rawan longsor salju, dan medan yang sangat menantang. Meninggalkan desa Comrong, saya beberapa kali berpapasan dengan rombongan kuda dan keledai. Pemandangan yang tidak saya jumpai di Indonesia. Wah, ini ada keledai yang mengangkut gas kosong dari ada kampung-kampung yang di bawah itu, jadi dibawa ke jembatan yang awal untuk ditukar. Ini adalah salah satu alat transportasi yang ada di sini karena nggak bisa yang bermotor nih. Nah, kita harus
memberi jalan karena mereka bisa agresif kalau kita ada di depan mereka. Jadi saat ini kita sedang mengunjungi keluarganya burung dai. Di sini mereka itu melakukan aktivitas sehari-hari adalah potong-potong nol. Nol ini kalau dalam bahasa Nepal artinya adalah rumput. Dan di sini mayoritas adalah rumput millet yang biasanya akan disimpan untuk musim dingin. Masyarakat Gurung terbiasa hidup bergotong royong atau yang mereka sebut pari. Tradisi ini mereka lakukan dalam banyak kegiatan termasuk panen millet. Di sini saya mau nyobain ini adalah just buy it like that. Yeah. Gula. Mito. Ternyata nol itu batangnya mirip seperti tebu rasanya. Kodok Jadi nol. manis-manis. Kodok nol. Kodok nol. Kodo is a fruit, ya. Tanaman biji-bijian ini termasuk dalam kelompok cerealia. Sekilas mirip dengan gandum. Jadi nol ini bagian bijinya itu biasanya disebut millet. Nah, millet itu seperti berasnya orang Nepal. Ini adalah makanan pokok di sini. Sama seperti kita kalau di Indonesia makan beras, makan nasi. Kalau di sini millet. Sembari panen, perhatian saya tertuju pada kain yang dikenakan Amma, sebutan mama untuk orang Gurung. What is this you are wearing? Bangara? Bagara. Jadi biasanya warga-warga Gurung dan Mongol itu masih menggunakan pakaian tradisional namanya bangra. Just like this? Oke. Jadi bangra ini terbuat dari katun dan 100% dibuat dengan tangan. Mereka menyebutnya bangra. Nggak cuma untuk perempuan, pakaian tradisional ini juga lazim dipakai laki-laki. Wow, ternyata ini isinya lega juga ya, bisa untuk menyimpan banyak hal. Jadi pocket multifungsi, menghangatkan ia, menyimpan barang ia. Can I borrow? How to wear it? Like this? Like this? Okay. Hands out. Wow. Wow. Backpack katun. Oke. Oke. Ini bahannya juga tebel sih, pantas banyak yang menggunakan ini karena memang menghangatkan sekali ke badan. Terus kalau emang nggak mau ambil barang, ini gampang banget, tinggal ambil dari belakang sini. Tapi barangnya jauh di belakang. Oh, like this. Oke. Ternyata salah tangan. Nah, this is Amma's orange. Yeah. Matahari semakin tinggi. Langkah kaki membawa kami semakin dekat dengan Annapurna Base Camp. Meninggalkan Derali di ketinggian 3.200 mdpl, perjalanan menemui babak baru. Di ketinggian 3.500 mdpl ini oksigen semakin menipis, otomatis nafas juga semakin engap, apalagi teriknya matahari bertemu dengan dinginnya angin. Jadi kita melanjutkan perjalanan step by step, pelan-pelan saja, yang penting sampai. Nih view-nya, wah. Lanskap pegunungan Himalaya, gletser dan lembah yang menakjubkan jadi magnet alam bagi para pendaki. Namun kondisi ini membuat cuaca dapat berubah dalam waktu yang singkat. Setelah perjalanan panjang melawan lelah dan cuaca ekstrim, akhirnya kami sampai di tujuan pendakian, Annapurna Base Camp. Annapurna Base Camp, finally!
masyarakat etnis Gurung dan Magar, Annapurna Base Camp dianggap sebagai tempat suci. Mereka percaya bahwa Gunung Annapurna dan Marcapucara merupakan rumah para dewa. Di depan saya ini ada banyak sekali bendera warna-warni, dan ini bukan untuk hiasan, melainkan ini adalah bendera doa-doa bagi yang beragama Buddha di kaki Gunung Annapurna. Ketika bendera berkibar tertiup angin, diyakini doa-doa tersebar ke seluruh penjuru alam semesta, membawa kedamaian, keberuntungan, dan kebijaksanaan. Pendakian sampai di Annapurna Base Camp bukan akhir dari perjalanan. Sama seperti pendaki yang akan menuju ke puncak Annapurna, begitupun dengan perjalanan program Jejak Petualang masih panjang untuk meraih capaian-capaian spesial. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.